Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan berjumpa lagi bersama saya Irsyad Nur Hakim dari kelas 3B Sistem Informasi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, video kali ini adalah pembahasan kembali atau memberikan gitu tampilan-tampilan tentang apa yang sudah saya sampaikan pada video sebelumnya. Mungkin video sebelumnya tuh kurang menarik atau terlalu banyak bicara gitu loh. Tapi di video ini saya ingin membahas satu platform yaitu yang dari 9 platform kemarin, yaitu tentang pelayanan bank konvensional. Platformnya itu adalah BCA atau Bank Sentral Asia. Nah, mungkin pada video sebelumnya itu pula sudah banyak pemaparan tentang pengertian ataupun tentang BCA-nya itu tersendiri atau tentang pengertian layanan konvensional itu sendiri gitu. Jadi buat sekarang itu adalah kita membahas fitur dari m-banking atau mobile banking. Karena di BCA itu kan banyak lah fiturnya kayak ATM, terus juga ATM itu singkatan dari automatic teller machine, terus juga ada dulu telegraphic transfer. Jadi banyak gitu loh, ada fitur-fitur atau apa aja sih layanan yang diberikan oleh BCA. Namun itu udah dijelaskan di video sebelumnya, jadi jangan mengulang lagi gitu apa yang udah dibahas ya. Jadi kita akan mulai pada fitur dari mobile banking BCA gitu atau m-bankingnya BCA. Coba ya. Oke. Nah, kita sudah masuk di tampilan awal beranda BCA Mobile atau mobile banking dari BCA. Bisa dilihat bagian bawahnya itu ada home, transaksi, notifikasi, dan akun saya. Jadi di sini saya melakukan share screen itu agar omongan saya dengan yang saya lakukan itu secara real time. Mungkin akan sedikit delay karena ya beda gadget yang digunakan gitu. Nah, share screen ini digunakan HP saya karena BCA Mobile ada di HP saya. Oke, kita coba ya di menu utama itu menu home. Di sini tuh ada fitur M-Info. Tapi dilihat dulu ada selamat datang Irsyad Nur Hakim, berarti ini punya saya, jelas. Kemudian ada M-Transfer, M-Payment, M-Commerce, Cardless, M-Admin, BCA Keyboard, Flash, bagi-bagi, Lifestyle. Nah, sepertinya banyak ya fitur-fitur yang bisa didapatkan dari mobile banking ini. Kita coba di M-Info dulu, ya kan, fitur yang pertama. Nah, di dalam M-Info ini ada banyak ya, bisa dilihat ada info saldo, mutasi rekening, rekening deposito, info reward BCA, info reksadana, info RDN, info KPR, info kartu kredit. Nah, mungkin dari rekening deposito, info reksadana, info RDN, info KPR, info kartu kredit itu saya tidak akan bahas karena saya belum mencoba ataupun ada pengalaman di dalamnya. Sekalipun saya pencet pun harus ada pendaftaran gitu, jadi saya tidak bisa menampilkan, jadi nggak perlu gitu saya membahas pada pertemuan kali ini atau video ini. Nah, misalkan kita ingin melakukan info saldo, kita klik, itu akan menunjukkan seberapa banyak saldo punya kita ataupun saldo terakhir tabungan kita yang dipunya di kartu debit BCA kita gitu loh. Nah, di situ juga terdapat tanggal dan waktu ketika kita pengecekan saldo terakhir kita gitu. Oke, cukup, kita bisa dilihat, kita oke saja. Kemudian kita ke mutasi rekening. Nah, di mutasi rekening ini adalah jadi teman-teman tuh bisa melakukan nih pengecekan atau ya betul pengecekan
uang masuk ataupun uang keluar. Jadi kita bisa tahu nih tanggal berapa dan dengan jumlahnya berapa kita melakukan transfer ke orang atau kemanapun. Terus juga misalkan orang lain ke kita melakukan transfer, itu bisa ketahuan gitu. Cuman di sini ada notes atau catatan pada mobile banking ini. Jadi mutasi ini hanya bisa dilihat itu dalam dapat waktu tuh 7 hari gitu. Misalkan di tanggal 1 nanti misalkan kita mau cek di 1 Desember itu hanya bisa sampai tanggal 7 Desember. Jadi nggak bisa 1 sampai 12 Desember, itu tidak bisa rentang waktunya. Jadi cuma bisa 7 hari gitu. Nah, di mutasi rekening juga di sini cuma bisa dilihat dalam kurun waktu 31 hari yang lalu atau 1 bulan. Jadi ketika kita mau lihat di waktu 2 bulan atau 1 tahun yang lalu itu tidak bisa dilihat gitu. Jadi teman-teman jika ingin emang mau lihat uang masuk uang keluar ya, itu bisa datang ke kantor cabang yang terdekat BCA. Jadi teman-teman bisa mencetak mutasi rekening yang udah melakukan ya bisa 1 tahun yang lalu, beberapa tahun yang lalu gitu. Jadi ya itu sesuai kebutuhan teman-teman aja gitu. Oke, cukupin. Nah, setelah itu kita ke M-Transfer. Nah, di M-Transfer ini ada 2 bagian, ada daftar transfer dan juga daftar transfer gitu. Nah, kita coba ke daftar transfer dulu. Jadi di sini ada antar rekening. Jadi teman-teman jika ingin melakukan transaksi antar rekening, itu pertama tuh diawali dengan daftar. Jadi masukin rekening tujuannya, nanti agar sistem atau database itu tersimpan gitu. Jadi sistem tahu teman-teman mau ngirim ke mana, tinggal dimasukin terus dan tersimpan. Cukup mudah. Ini antar rekening tuh maksudnya ya antar BCA gitu. Nah, tapi teman-teman mau ingin transaksi tapi di luar BCA atau misalkan ke Bank Mandiri, Bank BTN kan, karena kampus Unsika ini bekerja sama dengan BTN kan. Jadi bisa ke antar bank daftar ya, terus masukin aja rekening, terus dipilih. Banyak kok pilihan dari banknya di sini tuh, ada Alobank, BCA Digital, bahkan sampai BCA Digital tuh ada. Jadi nggak perlu khawatir, di mobile banking ini tersedia banyak bank. Nah, oke. Nah, setelah ada daftar transaksi, daftar transfer, ada juga transfer tentunya. Jadi teman-teman setelah mendaftar, kita bisa melakukan transfer gitu antar rekening. Tinggal masukin aja rekeningnya, jumlah uang yang mau dikirim, dan berita tuh maksudnya kayak caption atau catatan gitu. Kayak misalkan ketika traktiran atau maksudnya bayar split bill dalam makan-makan, bilang aja bayar makan. Jadi ada gitu, masih tahu ini tuh buat apa gitu. Nah, lanjut. Juga bisa antar bank. Jadi teman-teman kan setelah tadi daftar, kita bisa tuh pilih bank apa sih. Nah, ini di sini tuh yang udah saya pernah masukin tuh Bank Tabungan Pensiunan Nasional, BNI, Bank Permata, Mandiri. Nah, ini sih yang pernah saya daftarkan. Jadi kalau teman-teman emang udah banyak yang daftarkan, ya nanti tersedia dari database atau sistemnya dimunculkan. Rekening tujuannya kemana, terus jumlah uangnya ya disesuaikan aja. Oke. Nah, di sini kita lanjut ke BCA Virtual Account, ya kan? Nah, di sini tuh biasanya teman-teman tuh bisa melakukan transaksi tuh online shop ataupun ingin mengirim ke dompet digital. Nah, ini bisa. Nah, gitu. Saya sih lebih sering buat misalkan online shop atau apapun itu kirim ke ininya aja, ke dompet digital yang ada terhubung di di online shop ya, atau malah kita langsung kalau ada tersedia pembayaran BCA virtual account ya tinggal diklik aja, nanti ada kodenya gitu, masukin kodenya ya udah, ntar langsung keluar tuh datanya. Setelah ada uang transaksi, uang yang harus dibayar tuh sekian, baru ntar masukin PIN seperti itu. Jadi virtual account ini sebutannya tuh kayak misalkan kita udah punya misalnya kita di kasir, udah jelas nih harga yang harus dibayar tuh 100.000. Nah, tapi kalau virtual account ini butuh kodenya muncul,
Nah udah tertera nih, masuk ke apa namanya, ada yang harus dibayarkan 100.000. Jadi itu tuh udah pasti nilainya gitu. Kalau transfer kan ya sesuai kita mau transfer ke mana dengan budgetnya sekian. Tapi kalau virtual account itu ya udah tinggal masukin kode yang harus dibayar dan nanti muncul yang bayarnya tuh ya udah segitu dan tinggal masukin PIN aja. Jadi itu langsung transaksi berhasil gitu. Dan teman-teman juga bisa melakukan e-wallet gitu, top up e-wallet. Nah, bisa e-wallet gitu sama. Jadi setelah bayar, maksudnya setelah masukin nanti muncul kode gitu. Nah, misal pun kayak mau top up GoPay itu biasanya kalau dari BCA tuh 7001, terus belakangnya tambahin nomor telepon GoPay-nya. Terus kalau ShopeePay 122 kalau nggak salah, depannya tambahin nomor GoPay-nya, nomor ShopeePay-nya. Dan yang ketiga misalkan mau dana tuh kalau nggak salah 3901 berapa gitu. Nah itu berapa ya dana ya, 3901 ya, 13. Ini nomor dana yang udah saya daftarin karena ini nomor dana saya. Oke, lanjut. Nah kalau Sakuku ini saya nggak pernah melakukan transaksinya sih, jadi bisa sih kalau mau teman-teman punya melakukan Sakuku. Dan ini inbox adalah inbox ini tuh teman-teman bisa tahu kita ngirim kemana-kemananya gitu, pada tanggal berapa, jamnya berapa, seperti itu. Nah lanjut, kita keluar ke home lagi, ke M-Payment. Nah di M-Payment cukup banyak sekali ya, ada kartu kredit, handphone, telepon, publik, BPJS, pajak, asuransi, internet, pinjaman lainnya ada. Ini ada karena saya nggak pernah melakukan kegiatan ini ya, hampir mirip di sini. Jadi di sini bisa kita bayar pajak tuh, terus bisa dilihat tuh jenis pajaknya, kemudian ada BPJS. Nah ini BPJS karena saya tidak pernah melakukannya, ini seperti ini tampilan dari BCA-nya. Kemudian ya banyak lagi. Kemudian ada M-Commerce. Nah ini biasanya buat voucher isi ulang, PLN pernah bayar, PLN manual, lainnya tuh banyak lagi. Kemudian ada cardless. Cardless ini jadi teman-teman nanti ke KTM atau automatic teller machine itu nggak perlu pakai kartu debit BCA, cukup nanti kita mau tarik tunai atau setor tunai. Misalkan kita coba nih tarik tunai, nah situ ada nominalnya gitu, nominalnya berapa bisa aja disebutin gitu. Dan nanti di ATM-nya masukin nomor telepon yang tercampur dalam debit BCA ininya, yang terdaftar di BCA-nya atau di mobile banking-nya. Nanti masukin kode yang dari sini seperti itu. M-Admin ya ini ya buat kebutuhan lah, admin BCA keyboard. Nah ini mungkin kita bahas flash itu jadi buat yang chip. Nah itu chip, dia penyimpanannya di chip, jadi bisa buat pembayaran tol, pembayaran lainnya lah. Nah, ini bisa di top up di sini karena kan flash itu punya BCA. Nah bagi-bagi tuh di sini, jadi teman-teman bisa ngasih uang atau apapun random di sini. Ntar masuk ke yang ke teman yang kita mau bagi gitu. Nah lifestyle, ini cukup banyak sih, ada belanja harian, gadget, elektronik, voucher belanja, voucher game, voucher streaming, tiket bioskop, tiket bis and shuttle, tiket kereta, tiket pesawat, taksi, hotel, wisata Indonesia, tiket atraksi, tiket event, kesehatan, zakat, donasi. Cukup banyak lah sih apa yang bisa kita lakuin di fitur-fitur ini gitu loh. Ya kebetulan saya nggak pernah ngelakuin, jadi ya memang sih kebutuhan saya bukan seperti ini. Jadi ya udah elektronik. Jadi ya udah, jadi ternyata kerjasamanya sama beli seperti itu. Kita keluar. Banyak sekali bukan fitur-fitur yang bisa kita lakuin di mobile BCA. Nah mungkin itu aja ya sekiranya yang bisa saya sampaikan, karena sekalipun saya tidak memberikan penjelasannya, mungkin teman-teman sendiri udah lebih tahu gitu dibandingkan saya.
Jadi manfaatkan aja fitur-fitur yang disediakan oleh BCA. Jika emang bagus, maka oke, saya senang kalau dengan fitur-fitur BCA. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ingin minta maaf jika ada kurang-kurangnya. Mungkin ada salah-salah kata atau salah-salah dalam penyampaian, mohon maaf. Nah, dari saya Irsyad Nur Hakim izin pamit. Ciao.